Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari kancah sepak bola Eropa. Paris Saint-Germain berhasil mengukir sejarah dengan merebut gelar Liga Champions pertama mereka. Namun sayangnya sukacita itu harus tercoreng kenyataan pahit. UEFA selaku otoritas tertinggi sepak bola Eropa menjatuhkan denda 2,8 miliar rupiah kepada PSG. Informasi lainnya pemirsa, kita terbang ke ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Irak mulai menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang dinilai tak bisa diremehkan. Mantan pemain timnas Irak Haitham Kadim secara terbuka menyebut bahwa duel kontra Garuda akan menjadi ujian berat bagi timnya. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Amerika Serikat, Martin Paes mengungkapkan misi mulianya untuk sepak bola Indonesia. Tak hanya ingin membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026, kiper berusia 26 tahun itu juga bertekad untuk meninggalkan warisan berharga dan menginspirasi generasi muda tanah air. Kiper timnas Indonesia Martin Paes mengungkapkan misi besarnya untuk kemajuan sepak bola tanah air dalam wawancara eksklusif bersama media asal Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, penjaga gawang FC Dallas itu mengaku memiliki tekad kuat untuk meninggalkan warisan berharga bagi generasi muda Indonesia. Paes yang kini berusia 26 tahun dengan bangga menyatakan kebahagiaannya bisa membela merah putih. Ia menegaskan bahwa keputusannya membela timnas Indonesia bukan semata untuk karir, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidupnya yang lebih besar. Tak hanya sekedar tampil, Paes memiliki misi ambisius, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia ingin menjadi bagian dari sejarah besar itu dan menjadikannya inspirasi bagi talenta muda di seluruh penjuru negeri. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober mendatang. Di babak ini, skuad Garuda tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar Asia Barat yaitu Arab Saudi dan Irak. Martin Paes sendiri punya kenangan spesial untuk menghadapi Arab Saudi pada September 2024 lalu. Dengan pengalaman internasional yang ia miliki di level klub maupun timnas, sang kiper kini berharap bisa membawa dampak positif baik di dalam lapangan maupun dalam membangun fondasi mental dan semangat generasi masa depan sepak bola Indonesia. Kepala Pemandu Bakat PSSI Simon Tahamata terlihat memantau langsung latihan timnas Indonesia U17 jelang gelaran Piala Kemerdekaan dan Piala Dunia U17 2025. Kehadiran legenda sepak bola Belanda itu diharapkan memberikan masukan penting bagi pelatih Nova Arianto dalam membentuk skuad Garuda muda yang lebih baik menyambut turnamen akbar dunia itu.
Kepala Pemandu Bakat PSSI Shimon Tahamata turut hadir dalam sesi latihan Timnas Indonesia U17 yang digelar di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Kehadiran legenda sepak bola asal Belanda tersebut menjadi sorotan karena dinilai punya tujuan khusus terutama dalam rangka persiapan menghadapi 2 turnamen besar yang akan diikuti skuad Garuda Asia. Sesi latihan yang dipimpin oleh pelatih Nova Arianto ini bukan hanya menjadi ajang pematangan strategi dan evaluasi teknis bagi para pemain muda, tetapi juga menjadi kesempatan penting untuk mendapat masukan langsung dari sosok berpengalaman seperti Shimon Tahamata. Interaksi antara Nova dan Shimon di lapangan latihan menandakan adanya sinergi dalam menyusun kerangka tim yang lebih solid ke depan. Sebagai informasi, Timnas U17 akan ambil bagian dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 18 Agustus mendatang. Turnamen ini dipandang sebagai ajang pemanasan sekaligus seleksi akhir menjelang event paling bergengsi di kelompok usia, yaitu Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Di Piala Dunia U17 nanti, Garuda Muda tergabung di grup H bersama tim-tim kuat seperti Brazil, Zambia, dan Honduras. Melihat ketatnya persaingan di grup tersebut, kontribusi Shimon Tahamata diharapkan bisa memberi nilai tambah dalam membentuk mental dan kualitas permainan para pemain muda. PSM Makassar resmi meminjamkan Sultan Zaki ke klub Kamboja, Moi Kompong Dewa FC. Bek 19 tahun ini merupakan mantan anak didik pelatih Sintayong saat memperkuat Timnas Indonesia U20. Dengan minimnya menit bermain di Liga Indonesia, Zaki diharapkan bisa mendapat jam terbang lebih banyak di luar negeri. PSM Makassar resmi melepas salah satu pemain mudanya, Sultan Zaki, ke klub asal Kamboja Moi Kompong Dewa FC dengan status pinjaman. Kepastian tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi klub pada Sabtu 2 Agustus 2025. Sultan Zaki dikenal sebagai salah satu wonderkid potensial Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu bahkan pernah mendapat kepercayaan dari Sintayong saat memperkuat Timnas U20 Indonesia. Meski sempat dipercaya oleh Sintayong, namun sayang Zaki hanya mencatatkan 2 penampilan sebagai bek bersama tim utama PSM. Minimnya kesempatan bermain menjadi salah satu alasan manajemen meminjamkan ke luar negeri agar mendapatkan pengalaman lebih. PSM berharap lewat masa peminjaman di Kamboja, Sultan Zaki dapat berkembang dan menyerap banyak pelajaran berharga. Apalagi klub barunya Kompong Dewa FC tengah berjuang untuk bangkit setelah musim lalu finish di dasar klasemen Liga Kamboja 2024 hingga 2025 dengan hanya mengoleksi 8 poin dari 28 pertandingan. Adapun
Liga Kamboja musim 2025-2026 dijadwalkan akan bergulir mulai 9 Agustus mendatang. Publik sepak bola tanah air tentu menantikan kiprah Sultan Jaki di luar negeri. Sembari berharap pemain muda bertalenta ini bisa kembali ke Indonesia dengan kemampuan yang lebih matang. Emil Audero menarik perhatian publik Italia setelah tampil gemilang dalam debut starternya bersama Cremonese. Kiper berusia 28 tahun itu mencatatkan clean sheet dan membawa timnya meraih kemenangan 3-0 atas Pro Patria. Emil Audero, kiper timnas Indonesia, tampil memukau dalam debutnya sebagai starter bersama Cremonese. Dalam laga melawan Pro Patria, Audero sukses menjaga gawangnya tetap steril dari kebobolan, membantu Cremonese meraih kemenangan meyakinkan 3-0. 2 gol dicetak oleh Federico Bonazzoli, sementara 1 gol lainnya disumbangkan oleh Federico Baschirotto di babak pertama. Sementara itu, penampilan impresif ini menjadi sinyal positif bagi karir Audero di klub promosi Serie A tersebut. Diketahui, Emil Audero bergabung dengan Cremonese pada bursa transfer musim panas 2025 dengan status pinjaman dari Como 1907. Keputusan ini diambil setelah dirinya kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di klub sebelumnya. Cremonese pun mengumumkan kedatangannya secara resmi melalui situs klub, disertai opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Transfer ini membuka lembaran baru bagi Audero yang kini memiliki peluang lebih besar untuk tampil reguler dan membuktikan kualitasnya sebagai salah satu kiper terbaik. Di sisi lain, kehadirannya juga menarik perhatian publik, mengingat statusnya sebagai pemain timnas Indonesia yang baru saja menjalani debut internasional. Sejauh ini, Emil telah mencatat 2 penampilan bersama timnas Indonesia dan menjadi pesaing kuat bagi Martin Paes di posisi penjaga gawang utama skuad Garuda. Jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, media Irak mulai menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang dinilai tak bisa diremehkan. Mantan pemain timnas Irak Haitham Kadim menyebut laga melawan Garuda akan menjadi uji coba berat bagi timnya. Pengakuan ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di peta sepak bola Asia. Pertarungan sengit di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin mendekat dan sorotan kini mengarah kepada timnas Indonesia. Media Irak dalam laporannya menyoroti kekuatan skuad Garuda yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert, menyebut bahwa Irak dan Arab Saudi tak bisa memandang remeh Indonesia.
Mantan pemain timnas Irak, Haitham Khadim, turut angkat bicara soal laga ini. Dirinya menilai pertandingan nanti akan menjadi ujian berat bagi timnya. Lebih lanjut, Khadim memperingatkan bahwa publik Irak tidak boleh mengabaikan kekuatan dan perkembangan pesat timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki karakteristik permainan yang tidak dimiliki Irak. Salah satunya adalah mental bertanding yang sangat kuat. Dirinya mencontohkan pertemuan terakhir kedua tim, di mana Indonesia mampu mencetak gol meski harus bermain dengan 10 pemain, usai menerima kartu merah. Dengan persaingan intens dari kedua kubu, laga yang akan digelar di Jeddah pada Oktober mendatang diprediksi berlangsung ketat dan penuh gengsi. Terlebih, para pemain timnas Indonesia datang dengan motivasi tinggi untuk mewujudkan mimpi tampil di panggung sepak bola terbesar di dunia itu. Meski berhasil meraih gelar Liga Champions pertama mereka, Paris Saint-Germain harus menerima sanksi dari UEFA. Badan tertinggi sepak bola Eropa itu menjatuhkan denda hampir 2,8 miliar rupiah kepada PSG akibat ulah supporter saat final melawan Inter Milan. Paris Saint-Germain atau PSG akhirnya meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub usai menundukkan Inter Milan dengan skor mencolok 5-0 di partai final yang digelar di Allianz Arena Munich pada 31 Mei 2025 lalu. Namun di balik euforia dan kebanggaan atas prestasi tersebut, muncul kabar tak sedap yang mencoreng pesta kemenangan mereka. UEFA selaku otoritas tertinggi sepak bola Eropa resmi menjatuhkan sanksi denda hampir 150.000 euro atau sekitar 2,8 miliar rupiah kepada PSG. Hukuman tersebut dijatuhkan menyusul serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh para pendukung Les Parisiens selama pertandingan final berlangsung. Dalam pernyataan resminya, UEFA menilai PSG bertanggung jawab atas 6 pelanggaran berbeda yang dilakukan fans mereka. Salah satu pelanggaran paling menonjol adalah pengibaran spanduk bertuliskan UEFA Mafia di tribun penonton, sebuah tindakan yang dinilai mencemarkan nama baik organisasi dan tidak pantas ditampilkan dalam ajang bergengsi seperti Liga Champions. UEFA menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran terhadap etika olahraga dan integritas turnamen. Tak hanya itu, supporter PSG juga dinilai melanggar aturan terkait penyalaan flare dan penggunaan bahasa ofensif selama pertandingan. Yang membuat situasi ini menjadi lebih ironis adalah posisi Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, yang saat ini menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif UEFA sekaligus Ketua European Club Association. Organisasi yang mewakili kepentingan klub-klub Eropa dalam struktur UEFA. Meski PSG kini menjadi juara Eropa, insiden ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan di lapangan tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab dan kedisiplinan di luar lapangan, termasuk dari para pendukung yang menjadi representasi klub di mata publik dunia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.